Salam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya bisa bikin video lagi teman-teman ya. Saya mau bikin video kelanjutan dari video-video sebelumnya teman-teman ya. Yaitu ini di bagian terakhir, dimana jam makan terakhir saya teman-teman ya. Jam makan keempat saya teman-teman ya. Karena ini waktunya udah lewat dari jam 6 teman-teman ya. Otomatis kalau udah lewat dari jam 6 ini saya udah berganti menu gitu teman-teman ya. Berbeda dari menu-menu sebelumnya ya, dari jam makan pertama, kedua, dan ketiga. Karena hari ini saya melewatkan makan di jam ketiga saya, jadi saya langsung lompat ke jam makan keempat saya, dimana udah lewat jam 6 sore ya. Sebenarnya kalau jam 6 sore ini teman-teman, saya itu udah jarang banget makan ya, jarang banget makan, karena jam makan terakhir saya ini biasanya di jam 5 sore sampai jam 6, sebelum jam 6 itu ya, jam makan terakhir saya, jam makan ketiga saya gitu. Ini tuh termasuk dari jam makan alternatif, dimana kalau kita kelaparan di malam hari gitu ya teman-teman, atau enggak kita melewatkan di jam makan siang gitu ya, misalnya ada keperluan apa baru sempat makan di malam hari gitu ya. Jadi itu saya mau ngasih tahu ke teman-teman menu makanan saya kalau udah lewat dari jam 6 sore gitu teman-teman ya. Karena kan kalau udah lewat jam 6 sore ini mau larut malam ya, mau larut malam, jadi otomatis saya juga mengurangi makanan-makanan yang bersumber karbohidrat tinggi ya. Karena karbohidrat itu kan bisa menaikkan kadar gula darah teman-teman ya, apalagi di malam hari kita nggak ada aktivitas, kita mau istirahat ya, kita mau tidur. Jadi otomatis kalau bisa ya kita cari makanan-makanan yang yang tidak menaikkan kadar gula darah gitu teman-teman ya. Nah, untuk menunya sendiri di malam hari ini kalau udah lewat jam 6 sore ini, saya ini teman-teman ya, menunya saya cari makanan yang bersumber dari protein ya teman-teman, protein hewani ya teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya mau coba makan ini teman-teman ya. Nah, ini ada telur asin teman-teman ya, 2 telur asin. Jadi alternatif dimana kalau kita misalnya kelaparan di malam hari gitu teman-teman ya. Nah, kalau malam hari ini jelas ya, saya pribadi ini mah ya, saya nggak makan yang namanya nasi ya, atau sayuran pun saya udah jarang makan kalau udah lewat jam 6 sore ini. Saya fokusnya ke makanan jenis protein hewani teman-teman ya, kayak semisal telur goreng, telur rebus, telur asin, ini termasuk ya, ayam goreng gitu, tapi tanpa ada bumbu gitu teman-teman ya. Misalnya ayamnya digoreng aja gitu, telur direbus atau digoreng gitu, nggak dikasih kayak misalnya bumbuan apa gitu ya, kayak kecap-kecapan enggak gitu. Ini kan untuk alternatif kalau kita misalnya merasa lapar gitu ya, di malam hari gitu. Ini mah saya ya, pola makan saya gitu teman-teman, biar teman-teman tahu ya. Ya, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini di jam makan keempat saya, karena udah lewat jam 6 sore, saya mau makan 2 telur asin ya, ini telur bebek teman-teman ya. Saya mau coba makan ini, saya mau coba habiskan. Nanti saya mau kupas dulu teman-teman ya. Sebelumnya ya, saya mau kupas dulu ya telur asinnya teman-teman ya. Ya baik teman-teman, ini telur asinnya sudah saya kupas 2 ya, ini tuh. Aduh, silau ya. Nih udah saya kupas ya 2. Udah bersih, udah siap santap teman-teman ya. Dan nggak lupa ya, kalau makan telur ini kan saya suka agak sedikit enak gitu ya. Saya mau coba minumnya pakai teh manis teman-teman ya. Nah, ini dia teh manisnya, udah saya siapin. Ini teh manisnya saya campurin sama gula stevia teman-teman ya. Tadi saya campurin 3 tetes teman-teman ya. Untuk gula stevia sendiri, teh manis ini sudah saya review teman-teman ya, di video-video sebelumnya ada ya, yang insya Allah tidak menaikkan kadar gula darah ya, tapi rasanya mantap manis teman-teman, seperti teh-teh pada umumnya. Telur asinnya udah ready, udah dikupas siap makan, teh manisnya juga udah mantap ya, udah tersedia. Sekarang waktunya saya pengecekan gula darah sebelum makannya gitu teman-teman ya. Kesampingkan dulu ininya. Ya, kita cek dulu gula darah sebelum makannya. Ya, ini gula darah saya teman-teman ya sebelum makan ya, 111 ya teman-teman. Pengecekan di jam 18.44 teman-teman ya. Jadi jam 6 lebih 44 menit teman-teman ya. Baik, ini hasilnya lumayan agak bagus ya teman-teman. Baik teman-teman, ini makanan dan minumannya udah ready, langsung aja saya mau makan teman-teman ya. Saya mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Mantap, rasanya manis teman-teman, cuma 3 tetes. Ini tangan saya udah bersih, saya langsung aja mau makan telur asinnya. Enak banget makan telur asin, minumnya teh manis, jadi yang asin sama yang manis teman-teman ya. Satu lagi. Suapan terakhir teman-teman ya. Alhamdulillah telur asinnya sudah manis teman-teman, tinggal teh manisnya sedikit lagi. Jadi kalau makan telur asin itu kan agak lumayan enak ya, jadi kalau minumnya teh manis enak banget teman-teman. Baik teman-teman, telur asin serta teh manis gula stevia-nya sudah saya makan habis teman-teman ya. Seperti biasa, nanti saya mau ada pengecekan gula darah di 1 jamnya ya, ada kenaikan berapa poin. Berikut juga nanti di 2 jamnya teman-teman ya. Mudah-mudahan hasilnya baik ya teman-teman ya. Kalau prediksi saya sendiri ya, yang namanya makan protein, protein hewani gitu ya, yang murni, nggak ada bumbu apapun, nggak ada manis-manisan, nggak ada tambahan apapun lah intinya mah ya. Insya Allah yang sepengalaman saya mah nggak ada kenaikan gula darah teman-teman ya. Malah kalau kita banyak aktivitas malah bisa turun dari sebelum kita makan ya, dari gula darah sebelum kita makan tuh. Baik, supaya nggak penasaran buat teman-teman semua, kita saksikan sama-sama nanti di 1 jamnya ya teman-teman ya. Ada kenaikan berapa, berikut juga nanti di 2 jamnya. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, untuk pengecekan gula darah di 1 jamnya tadi saya nggak bikinin videonya dikarenakan ada sesuatu ya, anak saya rewel nangis terus, jadi waktunya pas saya mau ngecek gula darah yang 1 jamnya nggak bisa teman-teman ya. Jadi ini mungkin saya baru sempat bikin video di 2 jamnya teman-teman ya. Duh sayang banget ya, di 1 jam kita nggak bisa ngelihat berapa sih kenaikannya setelah tadi saya makan telur asin ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Sekarang waktunya saya pengecekan gula darah 2 jam setelah tadi saya makan telur asin dengan minum teh manis gula stevia teman-teman ya. Langsung aja teman-teman ya, kita cek gula darahnya. Ya ini gula darah saya teman-teman ya, pengecekan di jam 20.46 ya teman-teman. Baik, ini jadi kurang lebihnya udah 2 jam teman-teman ya, 2 jam pas ya. Ini hasilnya 97 poin teman-teman ya. Nah, hasilnya lebih rendah daripada tadi saya sebelum makan teman-teman ya. Yang sebelum makan itu kan 111 ya. Nah ini di 2 jamnya 97 poin. Berarti dari yang pas sebelum makan ke yang ini di 2 jam ini berarti ada kenaikan, ada penurunan 14 poin teman-teman ya, dari 111 ke 97. Jadi 14 poin penurunannya teman-teman ya, yang jelas lebih rendah daripada sebelum tadi saya makan ya. Sayang banget di 1 jamnya pas gula darah lagi tinggi-tingginya kenaikannya saya nggak bikin video teman-teman ya. Persis sebelum sudah makan tadi saya pernah bilang biasanya kalau makan makanan yang bersumber protein hewani ya, yang nggak ada campuran bumbu segala macam yang manis-manis, itu biasanya di 2 jam itu bisa lebih rendah daripada sebelum makan. Dan ya benar sekali teman-teman, ini hasilnya 97 poin teman-teman ya di 2 jamnya. Baik teman-teman, begitulah serangkaian pola makan saya mulai dari bagian pertama di jam makan pertama saya jam 9 pagi, terus di bagian kedua di jam kedua makan saya dengan menunya juga udah saya kasih tahu ya ke teman-teman, dan di jam ketiga saya dengan menunya juga di jam makan ketiga saya juga udah spillkan ya. Dan ini
dimakan jam keempat ya, alias dimakan alternatif dikala kita merasa lapar di malam hari ya. Jadi mulai dari pas saya makan sampai ke sore hingga malam hari ini, makanannya yang sama itu cuma di jam makan pertama dan kedua aja ya. Kalau di jam makan ketiga udah lewat dari jam 3 sore itu udah ini teman-teman ya, udah beda menu ya, udah nggak pakai nasi. Dan ini udah lewat jam 6 sore juga, di jam makan keempat udah jelas ya, saya cuma makan makanan yang berjenis protein hewani saja. Dan hasilnya memang sangat baik ya, protein hewani itu tidak menaikkan kadar gula darah teman-teman ya. Jadi karena kan mau malam ya, kalau mau malam itu kita kalau bisa hindari ya makan makanan yang berkarbohidrat yang bisa memicu kenaikan kadar gula darah kita teman-teman ya. Soalnya kan kalau malam hari itu kan kita mau istirahat ya, mau tidur gitu, nggak ada aktivitas ya teman-teman, supaya gula darah kita di malam hari nggak naik ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua udah support, udah bantu subscribe juga, udah bantu like juga. Pokoknya buat teman-teman semua tetap semangat ya untuk bisa menjaga kadar gula darahnya tetap baik ya, dengan apapun metode teman-teman yang pakai gitu ya. Intinya mah gula darah jangan sampai dibiarin terus menerus nggak terkontrol ya, tinggi terus, soalnya nanti bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit berdatangan teman-teman ya, dari akibat gula darah yang tidak terkontrol ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit banyaknya video saya ada manfaatnya buat teman-teman semua. Diambil sisi positifnya aja teman-teman ya, karena respon tubuh setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga udah subscribe. Saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman semua bisa sehat selalu ya, bisa aktivitas seperti sedia kala. Amin. Salam.